هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات بسم الله الرحمن الرحيم. يعلمها إلا الله. هذا خبر عن السعداء بخلاف ما أخبر به عن الأشقياء. هذا tining qauluhu ta'ala ayat 18 ya, surat An-Nahl. Khabarun paneka berita tentang golongan orang seselamat. Bi khilafi ma hale safulikah ataupun nolajani berita. Akhbara bihi si'akafir Allah Ta'ala bihi maring ma ya anil ashkiya dari golongan celaka. Fa inna ulaika qila lahum, karena saungkuna ka desa ashkiya golongan celaka, qila lahum panika ita buah kilahum maring ashkiya, mada anzala rabbukum, tining napah senoronaki pangeran sampeyan noronaki napa? Qalu maka ngocak pasir ashkiya, mu'ridin anil jawab, halai berpaling dari jawaban yang benar. Lam yanzil syai'an innama hadha asatirul awwalin. Tak noronaki pasir Allah Ta'ala syai'an dek sesuatu. Mas tena sebeda panika Quran asatirul awwalin, panika dongeng-dongeng kaum terdahulu deh ya, lo berjanji. Maka fitnah men orang Yahudi tak nerima Nabi Isa, Nabi Muhammad. Orang Kristen tak nerima Nabi Muhammad. Tetapi orang Islam nerima Nabi Yahudi, yaitu Nabi Musa, Nabi orang Nasoro, Nabi Isa, itu terima kafi. Ari untung karena tadi orang Islam seterakhir. Wahaula halati ningka disa as-su'ada, qalu maneka pada ngocak pasir su'ada khaira anzalallah, khairan nornaki pasir Allah khairan dak kebaikan, anzala khairan ay rahmatan wa barakatan limanit taba'ahu wa amana bihi. Naronaki Allah Ta'ala khairan dak kebaikan, sekocak kebaikan ku apa? Rahmat dan berkah liman untuk orang ittaba'ah semanut pasir manhu deka apa Quran deka wahyu setornaki wa amana ban iman pasir man bihi maring syai'an, yakni Al-Quran wahyu. Summa ahbaran ma wa'adahullah ibadahu fima anzalahu ala rusulihi. Kemudian akafir pasir Allah Ta'ala tentang perkara seajanjiaki Allah Ta'ala ibadahu dak hambana Allah fima edalem wahyu dia anzalahu senoronaki Allah huda ma ala rusulihi atas pan Rasul Allah faqala lilladzina ahsanu fi had dunya hasanah. Hari sepenting sangkuna. Panika untuk balasan untuk orang-orang banyak ahsanu siapa gusaki amalan. Sikap perilakunya di dalam dunia ini hasanah. Hasanatun dining kebaikan. Jadi karena orang berakhlak dia mulai dunia sudah merasakan balasan dari Allah. Bila orang setiap interaksi di orang lain membuat orang lain yang berinteraksi merasa dihargai, dihormati, secara otomatis berbalik orang pasti menghargai kita deh. Aja akhlakul karimah zaman. Setiap orang berinteraksi dengan kita membuat orang lain merasa dilecehkan, tidak dihargai, apalagi disakiti.
secara otomatis yang akan terima adalah ketidakbaikan. Artinya mana balasan di dunia? Di dunia lah karena dia. Jadi orang baik tetap baik di dunia. Maka jangan sampai andai-andai akhirat itu ada kan tanah. Ada rugi orang saya itu nyari. Saumpama daripada kosong ya. Daripada kosong akhirat kosong saumpama. Arya tetap menikmati. Jadi mon bisa pondok ayo latih. Pondok de bengkelnya mana? Tempat memperbaiki diri. Panduannya sudah ada yang dari Allah ya. Kaqaulihi ta'ala panika katitubun Allah ta'ala man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Pasera orang beramal pasereman solihan de amal soleh. Dari pengertian tentang soleh saya penting. Baik laki maupun bini hale berangkat amal gele dari beriman. Orangnya orang mukmin amal soleh. Ada syarat masuk surga lah kak. Amanu wa aminu solihah dua deh. Amanu wa amilu sholih lah syarat ya banyak nang Quran sedihnya. Dak remaja cina Allah falanuhyiyannahu maka pasti dia aku sejahterakan hidupnya di dunia deh. Dunia akhirat akan hayatan thayyibah nang akhirat wa lanajziyannahum akan pasti aku balas mereka di akhirat. Biasani makan lebih baik lagi balasan di akhirat. Ai man ahsana amalahu fid dunya ahsanallahu ilaihi amalahu fid dunya wal akhirah. Ada kan ada. Pasir orang abagusaki mande amalaman itunya maka Allah akan memberi balasan. Abagusaki Allah ilaihi marek eman amalahu da amalaman balas artinya itunya wan akhirat. Dua. Jadi orang memihak Allah je kanan kiri hasillah. Tongkel sampun sebut lagi mangkana yuridu harsal akhirati ifaqwa nazid lahu fi harsihi. Balas satunya akhirat. Wa man kana yuridu hasad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi orang yang seperjuangan lah engkau untuk nyari dunia maka akhirat tak punya nilai apa-apa, hanya di dunia. Badan hadis sesampean Ki furu surat Surah ayat 20 nang hadis mangkanatil akhiratu hammahu pasira orang akhirat dadi orientasi perjuangan ja'alallahu ghinahu fi qalbihi orang men akhirat tok maka Allah menjadikan hatinya kaya. Tidak begitu menggebu-gebu nyari. Wa jama'alahu samlahu. Aku fokuskan sabuna Allah. Bi Allah fokusaki. Perjuang aja samlahu da usahana riat tok lo kebor seleber. Sebab menyita waktu dan tenaga bila kebor seleber. Belum tentu dicapai. Karena yang diterima oleh seseorang adalah yang telah tertulis ketika kandungan 4 bulan seongkun. Kengrak dirahasiakan. Maka cek terlalu ngoyo dalam mencari harta. Ia menoleh. Kau korbankan
kesenangan dunia berarti tenaga, capek-capek waktu habis. Wa atatkud dunya wa hiya raghimatun. Ada kan? Janji Allah bila ke Allah to. Wa atatkud dunia apa dunia aja tidak terbatas harta to. Akan datang kepada orang itu dalam kondisi hina atau kondisi modah. Orang seka akhirat to, nyari Allah to, dipermudah dunianya bi Allah Ta'ala. Kan bodoh kadang-kadang sekocak orang boleh inong gunung deh. Lo kesulitan ekonomi. Padahal lo pernah mikir, keng lah ke akhirat to. Ada cencilan kena. Cencir ya. Ifalik wa man kanat dunya hammahu. Pasir orang berdepan apa dunia, pangkat, harta aja saya pikir tok dunia dari remaja orang ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, maka Allah tatiaki mata dua nge korang tok bektona korang tenagana korang asek saudi mau nyari itu belum tentu ya, sebab dunia lo kira bagi margana usaha le sudah ditentukan bi Allah Ta'ala. Tanto akil dan kandungan Pak Bulen. Mata nak orang tu, wa farraqa alaihi syamlahu. Bi Allah apanya mana? Dipisah-pisah, dipecah-pecah urusannya. Masya Allah, jasek sana ya. Dosa. Terus kuliah kapi yang sibi. Akhirnya nasib pada bi ketang. Ketang kan tamak ongko, ngalak biru ngalak, sokon ngalak sekali, colong repot. Begitu kurang boleh buka dia keluar sedina baik ada kapi gempur dia orang tamak dia enggak dia walam ya'tihi minad dunya illa ma qudirah arya kena hale tak apareng Allah huda eman se duniawi pikir to dari dunya kecuali se ampuni takdiraki. Are Tirmidzi 2465, Ibnu Majah 4105. Lambek pernah digambarkan posisi menosah Allah, akhirat, menosah dan harta. Pernah kan? Kalau di sini kita gambarkan Allah menjadi tujuan hidup menosah. Kemudian setelah Allah ada akhirat. Posisi menosah di tengah, harta duniawi di belakang manusia. Ki buru je sangkuna gempur ayat. Ketika orientasi orang ke Allah to, dari mengko bi Allah menangkan cariya, dari mengko menodi kedengriat to bi Allah pagi, bila temu bi Allah, maka akhirat sudah ada di genggamannya. Terlampaui sudah akhirat, mun Allah to, karena Allah kuncinya. Sepuluh ke atau mon pas akhirat, dek mengko na akhirat mangkat cariya, dek menang akhirat engkau hidup seperti ria. Orangnya sudah berarti sudah ke arah Allah, menuju Allah sudah. Kifuru mangkan yuridu harsal akhirati nazid lahu. Saya akhirat tok saya pikir maka aku tambah, bukan hanya di akhirat tapi dunianya. Coba menosas posisi ada di tengah area, saya pikir dunia toh kapondok yang terwajib kiai, terkenal lah, acara makin terode iya, duniawi pokok, nyari pangkat ke desa, berarti dunia toh. Apa yang nasib orang dia? Maka dua akhirat Allah hilang. Ada semaksud mangkana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Orang seorientasi perjuangannya, obsesi cita-citanya dunia tok. Ya. Nu'tihi minha. Pasti juga aku beri
minha min tab'idiyah, sebagian dari dunia yang telah ditulis sebagai bagiannya, sudah jatahnya. Wa malahu fil akhirati min nasib, di akhirat sama sekali, akhirat elang, Allah na elang. Ada santri kau tu dah ijir ya, akhirat apa ada, panggil Allah ka ada. Dunia aja sudah Allah saya ngatur, jangan korbankan hidup. Ada kan cakan coba nyari ya, nikmatan nih mau bunun fihi ma kasiru minan nas. Beda dua nikmat saya beri bi Allah sangkuna. Mau bunun fihi ma kasiru minan nas. Kebanyakan orang yang rogi nikmat dua aja. Apa? As-sihah wal farau. Sehat ben sempat. Sedaya sempat setia. Kondisi sehat sempat. Diberi kesempatan bi Allah. Bandi ring tua siap kirim semulang bed. Ponduk hidupnya seperti penjara suci kan. Benar berjemaah. Ayo guna akhir. Di tempat lain manhaj salaf. Nyak benjang te iya rogi nang dua jari. Sering saya tulis lah kan. Orangnya pilih kandung bi embuk, sperma kandung, pak hari pertama jen keceng menjadi darah. 40 hari kedua sudah menjadi darah, segumpal darah. 40 hari ketiga sudah menjadi daging, tulang belulang. Lalu 40 hari yang ketiga artinya 120 hari. Bisa 4 bulan. Are masuk roh. Lalu malaikat seronoles ya Allah bikat bi rizkihi wa amalihi wa ajalihi. Au sakiyun au saidun. Bisa rezeki, amal, ajal, rempa umrah. Selamat apa anja bagi. Lai toles kapi empare. Ingin dirahasiakan bi Allah. Maka setiap tugas kita hanya ngerengek ke Allah. Minta ke Allah. Sekiranya dicatat catatan yang tidak baik, tolong ya Allah pompong hi bede pondok. Ambek hi socce. Summa ambara bi anna darul akhirati khairun. Kemudian mengabarkan Allah Ta'ala bahwa alam akhirat adalah lebih baik dari dunia. Cek penting lagi. Minal hayati dunia, daripada kehidupan dunia. Semua. Dunia ini semua. Kadang-kadang saya kata saya justru lo manfaat kabe. Saya kata lo saya manfaat kabe. Seperti nang surat Al-Baqarah saya sebut lagi. Wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Banyak sesuatu kondisi yang dianggap yang tidak kita sukai ternyata baik akibatnya untuk kita. Hari pondok kan mau di luar kan bisa pacaran, bisa bebas, tidur sepuasnya, kan deh kan. Tapi akibat masa depan kamu seperti apa? Tujuan kamu di akhirat. Kadang-kadang yang menyenangkan, memuaskan nafsu justru itu akibatnya buruk bagi kita. Akan menyesal selama-lamanya. Siapa sudah digambarkan manusia saungkuna jinamo dari hidup kita adalah nafsu. Nafsu selalu bergerak. Dan apa yang diburu oleh nafsu adalah kepuasan dan kesempurnaan. Dan selamanya manusia hidup di dunia tidak akan pernah menemukan dua. Kepuasan dan kesempurnaan. Yang diburu oleh manusia. Kemudian
apanya mana? Pergerakan nafsu yang tanpa batas dan tanpa jeda selama masih hidup, kecuali tidur, selalu bergerak itu. Pengendalinya apa? Akal. Pertimbangan akal, saya ngambil pertimbangan. Lah, oleh karena itu, akal itulah yang harus diisi oleh panduan yang datang dari Allah. Karena yang tahu rahasia alam hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, akal yang tidak dipimpin, tidak dibimbing, tidak dipandu oleh wahyu, tetap punya keputusan. Maka orang sing ngerab jo punya keputusan. Orang yang berjudi, yang berzina punya keputusan di sini. Karena nafsu ingin kepuasan, yaitu keputusannya. Orang bahaya nak kena. Jadi orang tetap dua dia. Penggeraknya nafsu, pengendalinya, pertimbangannya akal. Akal yang tidak berisi oleh panduan dari Allah pasti ngawur. Wal jaza'u fiha atammu minal jaza'i fid dunya. Tining pembalasan fiha di akhirat paneka lebih sempurna tanimbang dari balasan itunya. Kaqaulihi ma indallah khairun lil abrar. Apa rahmat yang ada di sisi Allah, di hadapan Allah, khairun paneka lebih bagus lil abrar untuk orang-orang sebaik pati. Wa qala ta'ala wal akhiratu khairu wa abqa. Dining akhirat paneka lebih baik dan lebih abadi, tidak akan rusak-rusak. Maka ketika di dalam hadis raqatal fajr khairun minad dunya wa ma fiha, kita akan berpikir 2 rakaat sebelum salat subuh, ya, begitu adzan salat qobliyah. Ini dikatakan oleh Rasulullah lebih baik dari dunia seisinya. Coba Anda pikir, mosok dunia seisinya milik kita, ternyata masih lebih baik 2 rakaat. Apa maksudnya? Dunia seisinya kita kuasai, pasti kita akan berpisah meninggalkan dunia. Mungkin kita lebih dulu atau dunia rusak dulu. Tapi yang pasti kalau 2 rakaat sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh, menunggu kita di alam abadi, selamanya akan kita nikmati. Mari ya saya karpaki. Tapi dunia ada apa-apa nih tentang akhirat. Maka orang yang menggebu-gebu selera ke dunia, dia orang gendeng sangkun. Mengorbankan keabadian kelak. 99 Allah siapkan rahmatnya di alam akhirat di surga. Hanya 1 saja. Saya pulkan pulih dia. Wa qala li rasulihi, adabu Allah Ta'ala maring Rasul. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yakti dini akhirat panika lebih bagus untuk sampian Muhammad tanimbang dunia. Summa wasafan darul akhiratu faqala. Kemudian menggambarkan Allah Ta'ala ad-darul akhirata deka alam akhirat faqala wala ni'ma darul muttaqin. Panika bagus panapa alam tempat orang-orang muttaqin dining swarga. Hari rahasia alam mana ya? Ada sebagian kaya miskin dulu seteling bi orang sekian ya. Orang bisa kaya jika pemasukan ekonominya lancar. Kayaknya orang bisa kaya kalau pemasukan ekonominya lancar, walaupun sedikit tapi lancar dan tidak banyak musibah hidup. Hasil ekonominya kecil tapi tidak sering ditimpa musibah, bala, bencana. Insya Allah terselamatkan hartanya, bisa soki. Kebalikan orang bisa miskin walaupun sumber penghasilannya besar, tetapi musibahnya lebih besar. Bisa rugi, harus masuk rumah sakit, kecelakaan, mengeluarkan uang. Pernah ada teman ya, saya tanya,
Kamu sekarang kerja di mana? Di Jakarta. Gimana keadaan kondisinya? Baik ya. Sekarang saya buka lagi. Ternyata jualan apa? Sate. Buka boleh. Kalau begitu, kamu sudah banyak uang ya? Itunya Kiai katanya. Bulan pertama anak saya yang dari istrinya berumah tangga, keluarlah banyak uang. Terus ke Jakarta lagi, ternyata orang tua meninggal dunia, keluar lagi. Sampai sekarang nggak punya duit. Iya. Ternyata pemasukan besar bukan jaminan untuk membuat orang kaya. Kalau musibahnya terlalu besar. Dan musibah yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kalau Allah bisa menghendaki manusia itu uangnya sedikit walaupun pemasukan hartanya besar. Cangkihan orang, tugas kita aleman ke Allah. Derma ketika Allah menghendaki kita ini selalu berada di dalam ridho Allah. Perjuangan lagi pengusaha setia. Kan kadang-kadang orang sumbung perhasilan orang soki jangan orang ketelak soki romana pernah usaha besar hasil bulan ya. Tapi hidupnya bagaikan orang miskin, puntang panting senyara dunia. Istirahat ke orang ibadah boleh lakoni. Apa beda kan? Orang soki jelinga hartanya banyak tapi asik sakmudi seperti orang tidak punya saja. Ada orang penghasilannya sederhana tapi hidupnya tenang, bisa sholat 5 waktu dengan berjemaah. Hidupnya tenang sekeluarga seperti orang kaya saja. Dari pacang kita sing ngatur songkon mungkin masalah dunia. Mon akhirat tidak ada tawar menawar. Wa qaluhu ta'ala jannatu adnin surga tempat badalun min daril muttaqin. Lahum fil akhirati jannatu paneka untuk siapa ya? Orang-orang sesuada ya. Ya akhirat tining surga aden makomin tempat yadkhulunaha yang akan memasuki pasir suada hada jannah. Tajri min tahtihal anhar yang ngalir di bawah surga bengawan-bengawan sungai-sungai baina asjariha wa kusriha di celah-celah pepohonan surga dan gedung-gedung surga. Lahum fiha ma yasha'un panika untuk suada fiha dalam jannat aden ma tining barang yasha'una sing ngarepake pasira suada. Surga dia apa be? Kaqouli ta'ala fiha ma tastahihil anfus wa taladul a'yun wa antum fiha khalidun. Panika dalam jannah tining barang tastahihil anfus setero hihdama panapa nafso apa seikateroi berdekapi surga dia ben se senang panapa mata wa antum halet hining sampian setuju fiha dalam jannat khalidun panika abadi. Coba gembiraki dalam hadis wa fil hadis inna sahabata latamurru bil mala'i min ahlil jannah. Songkuna beda awan melintas tamurruh lintas bil mala'i kalaban segolongan dari penduduk surga wa hum hale ahlul jannah julusun ala syarabihim panika duduk-duduk santai di hadapan minuman mereka ya tepang santai bodo awan. Fala yastahi ahadum minkum syai'an illa amtarathu alaihi dia. Tak tero pasir situng orang minhum dari ahlul jannah syai'an dak sesuatu kecuali amtarat nguce nih panapa sahab huda ka ahad salah
huda kasayan alaihi atas ahad. Ojen apa saya kata roy bayi. Hatta inna minhum lama yakul. Sehingga saungku napa nika minhum dari ahli jannah. Laman yakte pasira orang yakul sing ngucap man. Amtirina kawaibah atroba. Ngoce nabakna awan undum. Kita oce nih nada kami kawaibah ya. Gadis-gadis atroba sesebaya secak raca umur sorotore ini cek gadis rocan dari ondum bisa keker cek boleh yang pesawat HP laptop saya setiap seakan-akan Nabi lamba ontah bodoh kapi pakai helikopter ada apa saya kata mala ainon ro'at wala udunun sami'at wala khatara bi qalbi bashar wala khatara ala qalbi basharin. Di surga itu sesuatu yang paling indah tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah terlintas di hati seorang pun. Jadi kalau bayangan kita seperti apa, itu bukan di surga. Di surga lebih dari itu dia. Payakuno dalik, ya terwujudlah dalik apa yang diminta ya. Berarti kembali ke kifuru masalah duniawi. Kuncinya berdiri Allah. Kamu selalu memihak Allah, walaupun hidupnya sederhana, insya Allah tenang batin ya. Cek sampai cinta dunia. Arya, ya yang berat setia. Karena umat Muhammad memang ujian yang khusus adalah harta. Inna likulli ummatin fitnatan. Setiap umat memang ada spesifik ujian yang berat dari Allah. Beda ujian sekhusus. Wa fitnatu ummatil malu. Ujian untuk umat Muhammad harta. Arya, sebenarnya Islam bukan anti kaya. Kaya bukan cacat dalam Islam deh. Digambarkan termasuk Nabi Sulaiman, Nabi Daud kan orang kaya. Sahabat Utsman orang kaya. Tidak cacat. Tapi yang harus dihindari bagi santri adalah mencintai. Artinya tolok ukurnya harta. Yang terngiang-ngiang selalu di pikiran itu adalah duniawi harta. Telah pernah disampaikan hadis kan? Ma di'bani ja'i'ani ursila fi wanamin bi'absadalaha min hirsil mar'i alal mali wasyarafi. Kalau arti bebasnya ya, kerusakan yang ditimbulkan oleh 2 ekor serigala yang dilepas di kawanan kambing atau domba itu jauh tidak sebanding dengan kerusakan cinta harta dan kedudukan bagi seorang mukmin. Serigala kalau sebuas apapun dalam kondisi lapar pasti akan menerkam kambing mangsa di depannya, tapi setelah makan kenyang dia akan pulang dan selamat selainnya. Tetapi kalau cinta harta dan kedudukan seperti setiap menghalalkan segala cara, maka agama dirusak dari akarnya. Coba, harta haram didapat dengan cara korupsi atau manipulasi. Begitu didapat, disedekahkan tidak berpahala. Kalau dimakan darah daging kita yang busuk di hadapan Allah, maka ibadah semua, hajinya, sholatnya, ngajinya habis semua. Karena harta bagi orang beriman adalah biaya hidup dan biaya ibadah. Akan menghalalkan segala cara. Ari bahayana. Maka kifur tidak lebih bahaya serigala yang kelaparan dilepas di kerumunan
domba daripada cintanya seorang mukmin ya terhadap harta dan kedudukan, terhadap apa? Bagi agama yang bersangkutan. Ada agama mana? Ada. Karena seleranya nanti akan turun. Sehina apa? Unggas yang seven. Habitat masing-masingnya bisa berbeda, bisa apa? Bisa bersatu. Kiai dengan bajingan itu habitatnya masing-masing, kelompoknya masing-masing. Tapi dengan cinta harta bisa bersama. Dengan orang kafir pun bisa menyatu dalam satu partai. Karena di sana ada ya seperti unggas, unggas apa namanya? Merpati, ite kan ya. Apa namanya Jo? Angsa, ayam, itu habitatnya masing-masing. Tapi begitu kita lemparkan dikasih makan makanan jagung, semuanya bisa bernyatu pada biji. Jadi selera orang yang mencintai harta dan kedudukan jatuh serendah hewan. Na'udzubillah. Mengkat hati pokok wasiat dari Nabi, ishad bid dunya yuhibbukallah washad bima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kalian, zuhudlah kamu terhadap harta, niscaya Allah mencintai kamu. Kalau mafhum mukhalafah, kalau kamu mencintai harta, Allah tidak cinta kamu. Tapi jangan mencintai harta, syarat untuk dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah kalian terhadap milik orang lain. Niscaya manusia akan mencintai kamu. Artinya manusia pada dasarnya adalah kikir. Ketika terlalu banyak mengganggu milik orang lain, secara otomatis orang-orang akan menjauh dari kamu. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Seperti itu Allah membalas orang-orang yang bertakwa. Kadzalika yajzillahu kullaman amana bihi wattaqa wa ahsana amalahu. Akati saya gemberaki swarga gela apa saya kata roe datang dan abadi di sana. Yajzi membalas Allah Ta'ala kullaman setiap orang seberiman pasirman bihi maring Allah wattaqwa ben bertakwa. Takwa ini kena andalan kita. Fa inna taqwa wiqayatun ana azabi wa wadabi. Karena takwa aja bisa menangkal ya murka Allah dan siksana Allah. Wa asana ban abagusake pasira man amalahu da amalah. Seteki buru saya penting soleh. Nah, saya pernah menyampaikan solehnya apa? Amano wa amilu solihah. Soleh itu ada di solat itu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Agungkan Allah dengan tauhid dan ketaatan. Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan dan ke kiri. Selamatkan manusia dengan akhlakul karimah. Mari ya. Arek solehnya mana? Amal apapun, amal ibadah apapun, kalau menyakiti orang lain tidak soleh. Orang baca Quran pakai pengeras suara sehingga tetangganya terganggu, itu tidak soleh, tidak akan berpahala. Karena nanti akan tekor di akhirat. Artinya pahala yang diharapkan dari amalan itu tergadaikan, akan dirugikan oleh dosa kepada sesama manusia. Lebih-lebih kalau kita ingat korupsi kan. Mencari harta, tadi orang yang mencintai harta terlalu berlebih-lebihan, maka
pasti akan menyakiti orang lain. Dosanya hakul adami yang akan membangkrutkan yang bersangkutan di akhirat. Sebanyak apapun pahala ibadah ritual akan tergerus habis bangkrut di akhirat oleh dosa sosial. Ibadah ritual pahalanya akan habis dengan dosa sosial. Iki je perhatiake. Baik kepada manusia jangan sampai melanggar syariat Allah. Ibadah kepada Allah jangan sampai melanggar hak asasi manusia. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu pelajaran dari sholat kita yang tiap hari kita lakukan, tapi sulit mengaplikasikan dalam kenyataan hidup kita bermasyarakat. Summa ahbara ta'ala an halihim indal ihtidar annahum tayyibuna. Kemudian Allah mengabarkan kepada kita tentang keadaan orang muttaqin nalika sakarat. Ya. Tayyibuna pada bagus. Sae yakhlusuna anisyirki wad danas wa kulli su'in. Mukhlisuna. Ya, aperseaki pasira muttaqin dari syirik, berdosa-dosa, segala kecubaan. Tapi tenang deki waktu sakarat. Wa annal malaikata tusallimu alaihim wa tubashiruhum bil jannah. Are sakarat dia bagi kena. Makanya sate juga aja. Sajen lapar orang apasa, sajen arjeng orang apasa. Maka deki akan begitu nikmat, begitu masuk berbuka puasa. Seakan-akan seperti itu. Seangkuna malaikat tusallimu alaihim panika menyampaikan salam malaikat alaihim atas muttaqin. Wa tubashiruhum bil jannah. Mengabarkan gembira malaikat hum dekah muttaqin bil jannah. Kalaban badana swarga. Tetapi sudah dibayangkan ketika sekarat. Kaqoulih ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum bil hayatid wa bil akhirah. Terus ayat saungkun orang banyak seampun ngucap ikrar alladzin rabbuna tini pangeran kaula Allahu panika Allah. Ya. Imannya kemudian istiqomah, konsisten dengan keimanan kepada Allah untuk mentaati. Subhastaqomu. Kemudian istiqomah pasara alladin. Dari memendaya maka turunlah alaihim atas alladin pasara malaikat. Kalaban menghiburnya Allah takhafu, jangan kalian takut. Wala tahzanu, jangan kalian susah. Wa abshiru, bergembiralah kalian bil jannati kelaban badana surga kuntum sebada sampian setuju tu adun panika icanciaki sampian dekah lati wa qad qaddamna al ahaditsal waridata ampun maka ada kaulah dek pan hadis bi qabdi ruhil mukmin idlem nyabut atina orang mukmin lambe yada wa ruhil kafir ban ronah orang kafir. Dak rembalamba kondisina. Orang beriman bila cabutnya benar mereka sopan seperti kapas seetarik dari kain sutra. Tapi lo ikresa. Tapi orang kafir pada bi anona tekut ke orang pura-pura itarik dari bulu. Itu saking luar biasa deh. Sudah aku sampaikan kata musannif ya, inda qaulihi ketika menafsirkan kepada Allah, yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli sabit bil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang banyak amano seiman alladzin kalaban qauli sabit la ilaha illallah sampai matena. Wallahu a'lam.